Selamat datang di Kika Talk, Ngobrol-ngobrol bareng Kila dan Erika. Halo semuanya, selamat datang di Kika Talk, ngobrol-ngobrol bareng Kila dan Erika. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat menginspirasi dan hebat sekali. Siapa nih Kak Erika? Boleh kali dikenalin sendiri ya. Siapa sih namanya yang ada di tengah-tengah kita ini? Yang cantik ini siapa ya? Halo teman-teman semuanya, pendengar setia Kika Talks di rumah atau dimanapun itu sekarang. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Syaukia Syabana, biasa dipanggil Syifa. Aku merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya ada di kelas 2 PB2 sekarang. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Kalau kesibukan ya sama aja kayak temen-temen paling jadi mahasiswa gitu ya, ngerjain tugas lah banyak banget gitu kan, apalagi di semester 3 ini lumayan padat sekali ya. Kemudian paling selain jadi mahasiswa aku juga berorganisasi di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Selain itu aku juga merupakan seorang ghostwriter. Keren banget ya Kak Sipa ini. Di sela-sela kesibukan kuliahnya masih menyempatkan untuk berorganisasi nih Kak. Iya betul, keren banget nih. Tapi kita masuk aja kali ya ke topiknya hari ini. Betul sekali tuh Kak Erika. Apa tuh Kak Erika topiknya? Jadi Kak Syifa ini SMK di Tata Boga guys, jurusan Tata Boga. Tapi kuliahnya ngambil jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia. Itu gimana sih awalnya, kenapa bisa ke Bahasa Indonesia gitu? Awalnya sebenarnya sih karena memang dari awal itu aku memang tertarik di bidang Bahasa Indonesia dibanding Tata Boga ya. Awalnya itu aku memang agak dilema saat penentuan masuk sekolah menengah atas gitu, SMA. Aku sudah mendaftar di MAN 13 waktu itu, jurusan Bahasa dan Budaya. Sudah diterima juga, tapi aku memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum pemberkasan karena aku merasa bahwasanya kalau di MAN itu aku nggak punya keterampilan lain. Jadi kayak aku memilih buat orang tua itu mengarahkan aku untuk masuk Tata Boga aja, kayak gitu Kak. Jadi emang minatnya udah dari SMP ya Kak buat kebahasaan ini? Betul banget, dari SMP tuh aku udah mulai mengenal dunia kepenulisan. Aku juga udah mulai aktif di komunitas-komunitas menulis seperti itu. Tapi ketika SMK itu aku memutuskan untuk udah ketika aku cuma punya satu hobi dan itu yang akan aku lakukan terus menerus sampai aku tua nanti. Aku merasa kayak kalau misalnya aku terus menggeluti dunia itu, aku bakal ngerasa aku bakal bosen gitu. Terus selain itu aku juga nggak bakal punya kemampuan lain atau keterampilan lain Kak, kayak gitu. Makanya aku memutuskan untuk mengambil Tata Boga. Hebat banget nih guys. Tapi ada nggak sih yang jadi kayak pemicu suka sama kebahasaan gitu Kak? Oh, sebenarnya ini sih awalnya itu aku mulai menulis kan saat aku kelas 7 SMP ya. Itu aku menulis awalnya hanya sebatas sajak aja, kayak puisi gitu. Terus aku upload itu atau mengunggahnya di situs aplikasi Wattpad. Nah, di Wattpad itu nggak tahu kenapa waktu itu baru beberapa bulan setelah aku terus-terusan untuk publikasi karyaku, ternyata pembacanya banyak sekali gitu, maksudnya sampai menyentuh angka ratusan ribu gitu ya. Kemudian ada seorang yang menawarkan aku untuk karya dibukukan. Nah, akhirnya itu aku memutuskan untuk apakah aku akan lanjut ke sini gitu. Waktu itu kan juga masih kecil sekali ya, maksudnya masih remaja yang labil, terus tulisannya masih ya ecek-ecek gitulah. Jadi kayak tapi dari situ kemudian aku mulai kenal dengan dunia kebahasaan, dunia susastra, dan aku merasakan bahwasanya aku tuh lebih nyaman di situ. Gimana sih Kak proses Kakak dalam adaptasi dari dunia SMK Tata Boga ke
Bahasa Indonesia kan nggak mungkin nih langsung tiba-tiba bisa nulis. Gimana kasih ngatasin adaptasi itu? Jelas kalau misalnya ditanya gimana cara adaptasinya, aku lebih ngerasa kalau misalnya aku menemukan duniaku di PBSI. Jadi ketika aku di Tata Boga sendiri, aku tuh merasa bahwasanya aku nggak, ini bukan duniaku gitu. Aku benar-benar ngerasa culture shock. Terus bener yang namanya tuh Tata Boga ya urusannya masak-masakan. Sedangkan kemampuan yang aku miliki tuh tidak ada di bidang itu. Aku malah ngerasa ketika aku masuk PBSI, aku merasakan bahwa wah ternyata gini ya rasanya hidup, atau gini ya rasanya ada di suatu jalan yang ingin sekali aku tapaki gitu, ingin sekali aku rasakan gitu kan. Kayak kemudian aku bertemu dengan teman-teman yang sangat keren sekali gitu, teman-teman di kelasku, di sekitarku gitu ya, di angkatanku juga. Ketika aku membaca karya-karya mereka, aku merasa bahwasanya wah ini tuh emang sesuatu yang aku impikan sejak lama gitu. Berarti ketertarikan Kak Syifa dalam dunia sastra itu udah dari lama ya Kak ya? Ya lumayan lama. Tapi ada nggak sih halangan-halangan atau rintangan-rintangan kayak dalam kepenulisan tadi yang udah dari kelas 7 SMP? Ada nggak sih kayak kesulitan kayak contohnya apa gitu? Sebenarnya kalau untuk di dunia kepenulisan kan lebih kepada diriku sendiri ya. Jadi pastinya tantangannya itu ada di diriku. Gitu kayak misalnya nih waktu itu aku di Tata Boga, terus pasti aku ngerasa bahwa aku nggak ada waktu untuk menulis. Sementara hobiku itu kan hanya menulis ya. Dan aku merasa bahwa kayak wah aku bahkan nggak bisa nulis 1000 kata di dalam 1 bulan tuh nggak bisa karena saking sibuknya waktu itu. Jadi mungkin itu tantangannya. Terus yang kedua, karena memang kebahasaan itu nggak begitu ditekankan di SMK gitu ya. Jadi aku merasa bahwa ilmuku itu nggak bertambah. Kayak gitu aja sih. Paling ilmu-ilmu yang kejuruan gitu kan. Sementara kalau di SMA mungkin pelajaran bahasa Indonesia, IPA gitu-gitu kan memang ditekankan sekali, tapi kalau di SMK itu enggak. Mungkin karena 80%-nya adalah praktik dan 20%-nya adalah teori, jadi aku merasa bahwa itu tantangan yang sangat besar buat aku. Jadi pas lagi sibuk-sibuknya masak nih tetap bisa ada waktu nulis nggak sih? Ada, kadang-kadang ada. Aku juga waktu itu sebenarnya di kelas 11 SMK itu aku juga berprofesi sebagai editor naskah, Kak. Jadi kayak di sela-sela waktuku, kan karena waktu itu juga masih pandemi ya. Jadi kayak aku tuh memutuskan untuk gimana caranya aku bisa aktif, aku bisa menggeluti dunia yang aku sukai gitu di tengah-tengah gempuran di dunia yang nggak aku sukai gitu loh. Jadi kayak aku mencoba untuk menyukai sesuatu yang sebenarnya tuh nggak aku sukai. Jadi aku mengobatinya dengan hal itu. Berarti Kak Syifa ini tipe orang yang di tengah kesibukannya masih bisa untuk nyempatin melakukan hobinya ya Kak ya. Betul, hebat banget nih Kak Gila. Nah, terus penasaran banget nih sama Kak Syifa, gimana sih Kak Syifa bagi waktu antara kuliah dengan menulisnya itu gimana? Kalau bagi waktu, karena sekarang kan kita memang setiap hari juga dituntut untuk bisa menulis ya. Jadi mungkin kayak mungkin aku mengikuti beberapa lomba, cuma nggak sesering dulu karena memang dulu aku sering banget ikut lomba, tapi sekarang udah enggak karena aku ngerasa bahwa tanpa aku melatihnya dengan lomba pun aku juga dihadapkan dengan menulis gitu kan. Jadi untuk membagi waktu lebih kepada skala prioritas aja. Apa yang memang ditugaskan untuk aku, kayak misalnya ada tugas-tugas kuliah, aku kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalnya masih ada sedikit waktu, aku sisihkan untuk menulis barang 1 paragraf pun. Karena ketika kita sudah lama sekali tidak menulis, kemampuan itu akan tumpul seiring berjalannya waktu, Kak. Jadi kalau di tengah-tengah ini tuh masih, kan tadi kakak bilangnya kayak ada Wattpad atau nulis kayak novel gitu. Itu masih dilanjutin atau ada novel baru, karya baru gitu nggak sih? Mungkin kalau untuk karyaku sendiri aku udah berhenti sejak tahun 2023 karena aku merasa bahwa itu tidak menghasilkan. Jadi aku memilih untuk realistis aja.
aku sudah terlanjur masuk ke dunia sastra gitu ya. Dan aku berpikir bahwasanya kalau misalnya aku menulis hanya untuk hobi aja, aku nggak akan dapat penghasilan. Jadi aku lebih kepada aku menulis untuk orang lain. Karena aku sudah singgung di awal, aku juga kesibukannya sebagai ghostwriter. Jadi aku menulis sesuatu untuk orang lain. Jadi aku bekerja di bawah orang lain gitu. Misalnya nih orang tersebut atau orang yang mempekerjakan aku ini menyuruh aku untuk membuat sebuah buku ataupun novel gitu-gitu. Jadi kayak idenya dari beliau, aku yang menulis. Jadi aku yang dibayar untuk menulis orang lain, dan nantinya bukunya ketika itu terbit, bukunya akan atas nama beliau, walaupun itu aku yang nulis, kayak gitu, ghostwriter. Tapi kalau ghostwriter gitu tetap dapat kayak kayak dapat bagiannya gitu nggak sih Kak? Dapat, asal kalian tahu, ghostwriter itu lebih menjanjikan daripada jadi penulis itu sendiri. Ketika kita menjadi ghostwriter, kita tuh akan dibayarnya lumayan besar ya. Satu halaman ataupun satu per proyek gitu kan. Aku sih per proyek ya. Per proyek itu bisa menyentuh angka 500 sampai 1 juta. Wah, keren banget Kak Siva. Masih kuliah udah bisa Iya, betul. menulis untuk orang lain ya. Iya, pendapatannya juga menjanjikan ya Kak. Terus Kak Siva kepikiran nggak sekarang kan udah pernah nih jadi ghostwriter. Terus sekarang ingin menjadi penulis itu sendiri nggak sih Kak? Ada rencana terpikirkan akan hal itu? Mungkin sekarang aku udah bukan masanya lagi nulis yang cerpen gitu-gitu ya, atau puisi, karena aku udah menggeluti itu dulu. Sekarang aku lebih suka nulis modul pembelajaran. Kayak nggak tahu kenapa, apalagi ketika ada mata kuliah kurikulum itu aku mulai merasa bahwasanya kayaknya bidangku di sini nih gitu. Aku lebih suka kepada suatu pembelajaran, aku merancang sebuah pembelajaran, dan aku merasa klop di situ karena ada dosen yang memang menawarkan untuk membimbing aku, dan aku merasa bahwa oh iya nih, aku bisa nih kayak gini gitu. Itu aja sih, Kak. Keren banget ya Kak Erika, Kak Siva Keren ini. banget. Terus Kak, kan balik lagi ke Tata Boga ya. Gimana sih tanggapan Kak Siva kalau misalnya ada orang nih yang nanya, kenapa sih SMK-nya Tata Boga, kenapa kuliahnya nggak lanjut Tata Boga? Gimana jawabnya? Gitu. Ada banyak banget ya, apalagi pas awal banget aku masuk PBS itu banyak banget, terutama guruku di SMK itu sangat menantang aku masuk PBSI karena emang itu bukan jalur yang sesungguhnya gitu kan. Aku lumayan menonjol juga di sekolah, tapi sayangnya aku waktu itu kan eligible, waktu itu aku alhamdulillah juara 1 eligible se SMK, tapi aku memutuskan untuk tidak di Tata Boga gitu ya. Jadi kayak ya udah, jadi lebih kepada aku bilangnya Tata Boga itu bukan passionku, aku nggak cocok di situ gitu. Jadi kayak mau dipaksakan segimanapun aku juga nggak bisa gitu menjalani itu. Jadi udah emang minatnya di sastra gitu ya Kak. Terus kenapa lebih milih pendidikan daripada sastra Indonesianya gitu Kak? Karena kalau sastra Indonesia itu kan sastra murni ya Kak. Sastra murni yang tidak mempelajari tentang pendidikannya juga. Aku merasa bahwa pendidikan itu adalah suatu modal yang sangat berarti gitu ya untuk siapapun dimanapun, walaupun nantinya aku nanti tidak akan menjadi seorang guru ataupun dosen atau apapun gitu, tenaga pendidik, setidaknya aku mempunyai ilmu cara mendidik gitu, menjadi pendidik yang benar. Entah itu nanti akan aku terapkan di masa yang akan datang atau tidak, seenggaknya aku harus punya modal gitu. Kemudian kalau di sastra Indonesia itu kan lebih kepada hanya sastranya aja gitu kan. Jadi kayak aku bakal ngerasa bahwa kayak ginian doang mah gitu. Karena aku tuh kayak gimana ya? Yang pertama aku juga bosenan orangnya ketika aku selalu dihadapkan hal itu terus, aku jadi kayak nggak ada yang menantang di diriku gitu loh. Jadi kayak aku memilih untuk pendidikan aja karena sudah mencakup semuanya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih gimana respon guru kakak.
kenapa sih dari SMK Tata Boga milih jurusan pendidikan bahasa Indonesia? Kalau respon dari orang tua Kak Syifa sendiri tuh gimana? Ya pendukung atau menentang gitu. Atau speechless, kenapa nih anak tiba-tiba milih pendidikan bahasa Indonesia gitu? Sebenarnya kan aku juga sempat ditentang sama orang tua aku kayak ngapain mau jadi apa, penulis tuh nggak bakal kaya gitu. Waduh, Ya, tapi aku meyakinkan bahwasanya kalau misalnya aku tetap memaksakan di Tata Boga, aku mau jadi apa gitu kan. Aku memang sudah apa sih namanya, di Tata Boga itu kan pasti di SMK itu ya. SMK itu ada yang namanya praktik kerja lapangan. Itu kan pasti sudah punya relasi gitu kan. Jadi memang sudah menjanjikan juga, tapi aku menekankan ke orang tuaku bahwa aku nggak bisa, aku udah capek banget gitu, karena memang di Tata Boga itu sangat 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 capek, walaupun kelihatannya cuma masak-masak kan kayak master chef atau kayak gimana. Jadi tapi nggak bisa, mau dipaksakan sebagaimanapun nggak bisa. Jadi aku lebih meyakinkan orang tuaku bahwa coba sekarang gitu ya, karena aku udah kuliah, kasih aku kesempatan untuk memilih jalanku sendiri gitu. hebat banget ya Kak Syifa, bisa Keren. meyakinkan orang-orang yang tidak percaya kan maunya Kak Syifa tuh Iya gimana. betul, khususnya orang tuanya ya. Pasti di situ berasa pressure, kenapa sih orang-orang nentang gitu kan. Ya, tapi sekarang kayak gimana sih respon orang tua juga pas udah ngejalaninnya kayak tetap menantang atau kayak gimana gitu. Oh, sekarang kalau karena udah melihat aku juga akhirnya menghasilkan gitu kan, jadi lebih kepada mendukung sih. Mereka juga udah sadar bahwa emang inilah jalanku yang memang aku inginkan juga, jadi nggak ada kata paksaan lagi sekarang. Jadi kayak lebih kepada ya udah kalau kamu mau ya udah silakan gitu. Hebat banget Kak Syifa ini ya. Tapi Kak, aku penasaran nih ya. Kan Kakak emang suka nulis nih, walaupun sekarang lebih tertarik nulis kepada modul-modul gitu. Sebenarnya genre tulisan Kak Syifa tuh dalam diri Kak Syifa tuh lebih suka nulis genre apa gitu Kak? Kayak nulis kayak baca cerita Iya, gitu nulis atau atau baca. Aku suka banget romance ya. Tipikal cewek ya. aku juga suka Kak. Aku suka meromantisasi segala hal, sesuatu apapun itu, bahkan sekecil hujan atau angin yang bertiup gitu aku romantisasi, aku bisa. Jadi aku lebih suka romansi karena kehidupan ini udah berat, buat apa kita menulis yang berat-berat juga gitu. Terus ada nggak sih buku atau karya siapa gitu yang jadi favorit Kak Syifa? Kalau buku aku suka karya-karyanya Sana, tahu Sana? Oh iya, Paus ya, ya, Seduh. Paus. Seduh ya. Paus Iya. ya. Iya, Paus. Karya dari beliau itu kan tahun 2018 yang bikin aku ngerasa bahwa kok gaya tulisan dia kok sama kayak gaya tulisanku. Benar-benar yang kayak cara dia memilih diksi gitu dan lain sebagainya itu tuh masuk ke diri aku. Jadi aku kayak ketika aku setiap membaca karyanya dia, aku merasa bahwa aku juga menemukan diriku ada di dalam sana. Jadi aku lebih merasakan bahwa wah ini ngefeel banget gitu di aku, kayak gitu sih. Rasanya. Relate. Iya betul, relate. Terus habis itu kayak apa sih yang motivasi kakak kalau dulu buat nulis gitu loh? Kayak ada nggak sih yang kayak motivasi gitu buat kayak idenya dari mana gitu? Biasanya mencari idenya tuh gimana Iya, gitu. Aku tuh seorang pengamat yang baik. Jadi ketika aku mencari sebuah ide, aku akan melihat dari sekitarku dulu. Apa yang bisa aku tulis, walaupun kayak Erika jalan gitu ya. Aku tulis itu dulu gitu. Kayak apapun yang ada di yang aku lihat, aku tulis itu. Nanti untuk ide cerita atau jalinan ceritanya, nanti aku pikirkan nanti ketika aku lagi senggang ataupun lagi apa gitu ya. Itu ide-idenya tuh memang berkaitan dengan dunia sekitar aja sih, kayak gitu. Kalau untuk yang memotivasi, jelas yang memotivasi aku untuk menulis adalah keinginan diriku untuk mewujudkan bahwa
aku bisa menghasilkan sesuatu lewat tulisanku. Karena kalau kata mentorku, ketika kamu mencoba untuk menulis, kamu akan abadi dalam tulisanmu. Gitu. Keren Hebat ya. banget Keren gak sih Kak Erika bintang narasumber kita hari ini. Keren banget. Nah, gimana sih Kak Syifa? Kan Kak Syifa sekarang udah menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia ya. Dan Kak Syifa juga hobinya menulis. Gimana sih peran jurusan pendidikan ini kepada hobinya Kak Syifa gitu loh? Ngasih efek apa masuk sini? Apakah tulisannya jadi lebih bervariasi atau Lebih paham dalam-dalamnya Iya. sastra gitu Kak. Ya, aku merasa bahwa itu sih tadi, tulisanku lebih bervariasi karena dulu aku hanya menulis puisi aja. Aku tuh suka banget dulu nulis puisi, tapi sekarang aku sudah menggeluti segala prosa, senandika atau apapun itu bentuknya aku coba, dan tentunya ini juga diterapkan dalam pembelajaran juga kan, kayak misal prosa fiksi seperti itu. Prosa fiksi itu pasti ada, walaupun di buku-buku sekolah itu pasti juga ada. Jadi ketika aku menulis waktu itu media pembelajaran itu kan memang aku waktu itu di bagiannya kurikulum itu aku bagiannya ada di sastra gitu kan, di bab sastra. Nah itu tuh aku menulis sendiri bagian ceritanya kayak gitu sih. Jadi kayak lebih kepada tulisanku juga lebih bervariasi. Kemudian aku jadi tahu gimana sih ternyata bahasa itu tuh nggak sesimpel itu. Orang-orang kan biasanya kayak apaan sih masuk jurusan bahasa mah, apa sih yang dicari gitu kan. betul. Iya, jadi kayak mereka meremehkan sesuatu yang disebut bahasa, padahal bahasa itu adalah sesuatu yang lebih kaya dari apapun di dunia ini. Sebenarnya rumit ya Kak bahasa. Betul banget, rumit, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali hanya dengan bahasa gitu. Iya betul. Kalau dari aku mau nanya gini sih Kak, aku kepo. Jadi kalau kan Tata Boga tuh banyak, maksudnya masak-masak ya. Kepake nggak sih? Maksudnya sampai sekarang kayak suka masak di rumah gitu. Gimana tuh Kak? Apakah dapat ilmu resep-resep Iya, atau resep-resep gimana? buat masak-masak di rumah Kak. Oh, kalau masak-masak di rumah sih aku jarang banget masak di rumah ya. Kayak nggak tahu. Kayak aku tuh suka banget mempelajari suatu hal yang baru. Dan ketika aku masuk Tata Boga itu kan aku memang mempelajari banyak hal juga kan di sana, kayak contohnya pastry and bakery gitu-gitu dan lain sebagainya gitu. Dan ketika aku dapat ilmu itu dan aku masuk PBSI itu sama sekali nggak kepake. Gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak apa ya? Kayak kan banyak bahan-bahan, maksudnya banyak macam-macam masakan gitu. Apa sih yang jadi favorit kayak pas SMK pas itu? Oh, aku lebih tertarik ke bidang pastry dan bakery sih. Waktu itu juga sempat WSC kan. Nah, WSC itu aku jadi menuntun teman-temanku buat kita danusan nastar aja gitu. Dan itu tuh omsetnya itu sampai 4 juta kalau nggak salah. Keren banget. Iya, jadi sangat-sangat. Apakah resepnya dari Kak Syifa? Iya. Minta dong Kak resepnya. Boleh. Buat lebaran ya Kak Erika? Ya buat lebaran biar nggak beli lagi guys. Boleh. Kak Syifa nih ada nggak sih apa namanya Ini aja deh, aku juga kepo nih. Gimana sih nyiapin kayak tadi kan katanya udah minat dari emang dari SMP ya. Tapi kan kayak nggak mempelajari, maksudnya sedikit banget mempelajari bahasa Indonesia di SMK. Itu tuh ada persiapan lagi nggak sih? Maksudnya ada yang culture shock pas kuliah gitu, belajar bahasa Indonesia lagi gitu, yang emang bener-bener mendalami bahasa Indonesia gitu. Culture shock ada di fonologi. linguistik ya? Linguistik. Itu sangat-sangat kaget karena ternyata apa yang kita bicarakan juga masuk ke dalam sesuatu yang dianalisis di dalam sebuah bahasa. Aku hanya kaget di bagian itu aja. Kalau misalnya untuk sintaksis, linguistik
umum itu kan hanya belajar tentang seluk-beluk bahasa yang bagian kaidah ya, lebih ke kaidah gitu kan. Aku memang udah mempelajari itu dari SMK. Aku kan kayak punya tutor sendiri gitu ya, memang yang sudah berpengalaman di bidang pengeditan naskah. Jadi aku belajar dari situ. Kak Siva, boleh nih kasih kata-kata motivasi atau Iya. kata-kata penyemangat untuk barangkali ada yang nonton, yang ingin masuk jurusan Bahasa- pendidikan bahasa iya. Indonesia atau mau mulai menulis ya Kak Erika. Wow. Boleh dong Kak dikasih kata-kata motivasinya. Apa ya? Saranku mulai dari sekarang. Ketika kamu menyukai sesuatu, jangan ditahan, jangan ragu, karena ketika kamu sudah mencoba untuk memulai, kamu akan menemukan dirimu yang sesungguhnya di sana. Orang yang percaya diri, orang yang berani adalah orang yang bisa akhirnya menemukan versi dirimu, versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi ikutin minat aja Kak. Betul, jangan ngikutin orang lain, karena ketika kita terus-terusan ngikutin orang lain, kita nggak akan bisa jadi sesungguhnya yang kita mau gitu. Boleh kasih sekalian closing statement kali ya Kak? Iya Kak. Sekalian boleh banget kasih tuh, Kak. tips nih buat penulis pemula misalnya Iya. yang masih ragu minatnya di situ gitu. Atau gimana sih tips buat cara memulai menulis yang baik tuh gimana gitu? Kalau untuk tips-tips sih kayaknya lebih kepada belajar aja. Belajar, walaupun kamu belajar sebatas tanda baca, itu tuh sangat penting dan sangat krusial di dalam sebuah bentuk karya sastra apapun itu. Tanda baca akan selalu dipakai, selalu digunakan, dan mohon percaya ke dirimu sendiri. Apapun yang kamu inginkan, ikuti kata hatimu dan jangan ikuti kata hati atau pemikiran-pemikiran jahat dari orang lain, karena kamu tidak akan bisa memuaskan siapapun yang ada di sekitarmu kayak gitu. Keren banget nih Keren Kak banget ya Mila. teman-teman. Gimana nih Kak Erika? Dari aku Kak Syifa keren banget sih. Apalagi Parah. pembahasan kita hari ini seru banget ya Kak. Seru banget parah. Nggak kerasa banget kita udah ngobrol-ngobrol Iya, udah lama di ngobrol-ngobrol sini lama di sama sini. Kak Siva juga. Iya, makasih banget nih Kak Syifa udah datang ke podcast kita. Kita ke podcast Kika Kika Talk Talk. episode kali ini. Perdana banget nih ya. Perdana banget nih dengan narasumber yang hebat banget. Dengan narasumber yang tentu saja keren dan sejurusan juga nih dengan kami. Iya betul, Ya kan? seangkatan lagi, hebat banget ya. Terima kasih ya Kak Syifa udah menyempatkan untuk hadir di Kika Talks Iya, kali ini. Di tengah kesibukan sibuk banget gitu ya. Iya, sebenarnya aku yang terima kasih ke teman-teman karena sudah mengundang aku ke episode yang sangat spesial ini, episode perdana dari Kika Talks itu sendiri. Terima kasih banyak teman-teman. Terus juga semoga teman-teman kuliahnya lancar. Amin. Ya, semoga segalanya dimudahkan. Amin. Kak Syifa juga ya, Amin. semoga doanya berbalik ke Kak Syifa. Terima kasih. Oke. Cukup sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di Kika Talks episode berikutnya. Bye bye.